Itu barusan masuk chatnya Ustadz Afdal. Katanya gantikan sama Ustadz Jamal dulu katanya. Ustaz Jamal Dia makanya belum masuk, Ustaz. iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Prof. Sehat Pak Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mulai lagi ya apa? Ya Pak Prof. Pak Prof. PJ, silakan mulai Pak PJ. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah terima kasih kepada Buya telah menyempatkan waktunya untuk membimbing kami dalam mata kuliah pendidikan ulumul Quran. Mudah-mudahan Buya sehat, panjang umur, berkah selalu. Dan kepada kawan-kawan semua, teman-teman semua, para asatiz dan asatidzat, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kelancaran di dalam berilmu. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini alhamdulillah pemakalah Ustazah Rita sudah hadir. Untuk itu yang sebagai moderator, saya minta tolong ke Ustadz Alimun, bisa Ustaz? Jadi, oke. Fajri. Pada Ustadz Alimun, falyatafadhal mashkura. Baik Bapak Ibu semua, izin Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi khalaqal insana 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Profesor Dr. Ustia MLC, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing kita di pagi hari ini dalam rangka memahami ilmu-ilmu pengetahuan tentang agama Islam ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Beliau oleh Allah tentunya juga. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun pemakalah kita pada pagi hari ini yaitunya Ibu Rita Siska dengan topik pembahasan epistemologi ulumul Quran kontemporer. Barangkali itu sebagai judul dari. Dan sebelum perkuliahan ini kita serahkan kepada pemakalah, mari kita buka terlebih dahulu forum ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pada pemakalah, itunya Rita Siska, persilakan untuk menyampaikan. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof mempresentasikan makalah pada hari ini dengan judul Epistemologi Ulumul Quran dan Kontemporer, Pak Prof. Lanjut Kak Sita.
Latar belakang makalah yaitu kajian terhadap Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam telah melahirkan disiplin ilmu yang sangat luas dan mendalam. Salah satunya adalah ulumul Quran. Ilmu ini tidak hanya membahas kandungan Al-Quran secara tekstual, tetapi juga menelusuri aspek-aspek yang melingkupinya, seperti sejarah pewahyuan, konteks turunnya ayat atau asbabun nuzul, ada gaya bahasa, dan metode penafsirannya. Pengertian epistemologi ulumul Quran. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, pengetahuan, dan logos atau kajian teori, yang secara umum berarti teori tentang pengetahuan. Epistemologi ulumul Quran merupakan cabang keilmuan yang mempelajari bagaimana pengetahuan tentang Al-Quran diperoleh, divalidasi, dan dikembangkan. Dalam konteks ulumul Quran, integrasi ini tercermin dalam cara ulama menyimbangkan antara sumber tekstual atau nas dan penalaran rasional atau ijtihad ketika memahami makna ayat. Dengan demikian, ulumul Quran dapat dipandang sebagai sistem epistemik Islam yang berupaya menjaga kebenaran pengetahuan berdasarkan wahyu ilahi. Melalui epistemologi, studi terhadap Al-Quran diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan yang objektif, sistematis, dan relevan dengan konteks sosial historis. Oleh karena itu, memahami ulumul Quran melalui pendekatan epistemologis memungkinkan kita melihat Al-Quran bukan hanya sebagai teks suci yang dibaca, tetapi juga sebagai sumber ilmu pengetahuan yang dapat membimbing kehidupan manusia secara rasional dan spiritual. Sejarah dan perkembangan epistemologi ulumul Quran. Kajian epistemologi ulumul Quran memiliki akar yang panjang dalam sejarah intelektual Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, sahabat hingga para ulama klasik dan pemikir kontemporer, ilmu-ilmu Al-Quran terus mengalami proses perkembangan metodologis yang dinamis. Dalam sejarahnya, epistemologi ulumul Quran tidak berdiri sebagai disiplin yang langsung terbentuk secara sistematis, melainkan berkembang secara bertahap melalui proses pemahaman, pengajaran, dan kodifikasi terhadap wahyu ilahi. Sejarah dan perkembangan epistemologi ulumul Quran dibagi dalam 4 masa, yaitu ada masa Nabi dan sahabat, masa tabi'in, masa klasik, dan masa modern. Lanjut. 1. Masa Nabi dan sahabat. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengetahuan tentang Al-Quran bersifat tauqifi atau langsung berdasarkan bimbingan wahyu. Nabi sendiri menjadi otoritas epistemologis tertinggi karena beliau menerima dan menjelaskan makna ayat secara langsung kepada para sahabat. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi sumber utama pengetahuan tentang Al-Quran. Mereka menafsirkan ayat-ayat berdasarkan pengalaman langsung bersama Rasulullah dan pemahaman terhadap konteks turunnya wahyu. Pada masa inilah embrio epistemologi ulumul Quran mulai terbentuk, yaitu pengakuan terhadap pentingnya konteks, sanad, dan kesahihan riwayat dalam memahami ayat suci Al-Quran. 2. Masa tabi'in dan kodifikasi awal. Memasuki masa tabi'in atau generasi setelah sahabat, kebutuhan untuk menata ilmu Al-Quran secara sistematis semakin besar. Perbedaan riwayat, latar belakang bahasa, dan luasnya wilayah Islam menyebabkan munculnya berbagai metode penafsiran. Yang ketiga, masa klasik, kodifikasi dan sistematisasi ilmu. Periode klasik atau abad ketiga hingga ke-9 Hijriah merupakan fase penting dalam perkembangan epistemologi ulumul Quran. Pada masa ini, ilmu-ilmu Al-Quran mulai ditulis secara sistematis dan metodologis. Tokoh-tokoh besar seperti Az-Zarkashi yang wafat pada 794 Hijriah dengan karyanya yaitu Al-Burhan fi Ulumul Quran dan Asyuti yang wafat pada tahun 911 Hijriah dengan karyanya Al-Itqan fi Ulumil Quran menjadi karya monumental yang menjadi rujukan utama hingga kini. Keempat, masa modern dan kontemporer. Memasuki abad ke-20, studi epistemologis ulumul Quran mengalami transformasi besar. Kemajuan ilmu sosial dan hermeneutika modern mendorong para sarjana muslim untuk meninjau ulang metodologi tradisional dalam memahami Al-Quran. Pemikir seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arqon, dan Nasr Hamid Abu Zaid berusaha mengembangkan pendekatan
epistemologis baru yang lebih dialogis terhadap teks wahyu. Mana Khalil Al-Qattan dalam karyanya Mahabit fi Ulumil Quran memberikan sistematika modern terhadap ilmu-ilmu Al-Quran dan menjelaskan bahwa epistemologi Islam harus berpijak pada 3 landasan utama. Wahyu sebagai sumber pengetahuan, akal sebagai instrumen penalaran, dan realitas empiris sebagai medan penerapan. Perkembangan epistemologis ulumul Quran dapat dibagi ke dalam 4 fase utama berdasarkan yang sudah disampaikan pada masa Nabi, masa klasik hingga modern itu ada 4, yaitu 1 fase wahyu dan transmisi. Masa Nabi dan sahabat ketika epistemologi masih bersifat langsung dan normatif. Yang kedua, fase kodifikasi awal, masa tabi'in hingga pembentukan disiplin ilmu tafsir dan cabang ulumul Quran. Yang ketiga, fase klasik sistematis, yaitu masa kodifikasi metodologis oleh ulama besar seperti Az-Zarkashi dan As-Suyuti. Fase keempat, fase modern kontemporer, yaitu masa refleksi ulang epistemologi melalui dialog dengan hermeneutika, modernitas, dan sains. Yang bagian selanjutnya yaitu metode-metode epistemologi dalam ulumul Quran. Epistemologi ulumul Quran tidak hanya berbicara mengenai sumber dan validitas pengetahuan tentang Al-Quran, tetapi juga menyangkut cara atau metode untuk memperoleh, menafsirkan, dan memverifikasi kebenaran yang terkandung dalam wahyu. Metodenya ada 4. Yang pertama, bayani, fokus pada gramatika, semantik, dan konteks ayat. Yang kedua, burhani, menyeimbangkan wahyu dan akal, menafsirkan ayat dengan logika ilmiah. Yang ketiga, irfani, menekankan inti batin dan pengalaman spiritual. Yang keempat, takwili, menafsirkan teks berdasarkan konteks sosial atau historis. Lalu, integrasi epistemologis dalam ulumul Quran. Epistemologi Islam harus memadukan 3 unsur utama, wahyu sebagai sumber kebenaran absolut, akal sebagai instrumen penalaran, dan hati sebagai wadah penyinaran spiritual. Dengan demikian, ulumul Quran tidak hanya menjadi studi linguistik atau historis, tetapi juga menjadi fondasi metafisis bagi pengembangan seluruh ilmu pengetahuan Islam. Pendekatan integratif ini juga tercermin dalam pemikiran Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan satu disiplin ilmu. Diperlukan kombinasi antara kebahasaan, konteks sejarah, rasionalitas, dan intuisi keagamaan agar pesan Al-Quran dapat diaplikasikan secara utuh dalam kehidupan modern. Integrasi epistemologi dalam ulumul Quran. Meskipun keempat metode di atas memiliki perbedaan pendekatan, namun dalam epistemologi Islam modern terdapat kecenderungan untuk mengintegrasikannya atau memadukan keempat metode yang sudah ada. Pendekatan integratif ini dikenal sebagai epistemologi tauhidi, yaitu sistem pengetahuan yang menyatukan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam satu kesatuan makna yang berpusat pada Tuhan. Epistemologi tauhidi menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman empiris dalam satu sistem keilmuan, menolak dikotomi ilmu agama dan ilmu modern. Tokohnya Syekh Naqib Al-Attas, Quraish Shihab. Demikianlah pemaparan makalah pada hari ini, yang pada intinya makalah kita hari ini adalah mengenai bagaimana disiplin ilmu tentang ulumul Quran ini bisa ada dan kita pada hari ini mempelajarinya gitu. Nah, demikian dari saya sebagai pemakalah. Mohon maaf atas segala bentuk kesalahan dan kekurangan dari makalah yang sudah ditampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih banyak saya ucapkan kepada pemakalah yang telah mempresentasikan makalahnya di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dapat kita dengar dengan baik dan dapat kita pahami tentunya. Dan selanjutnya sekiranya ada hal yang perlu kita diskusikan ataupun pertanyaan tentang makalah ini demi kesempurnaan ilmu kita ke depannya, kepada audiens dipersilakan untuk hand raise ya. Raise hand. Nah, dibalikkanlah. Baru satu yang nampak ini ada Bu Fitri, ada Bu
Oh, menyusul Bu Sifa. Satu orang lagi masih ada. Oke, Pak Taufik. Kita stop dulu. Terus yang pertama ini kita buka 3. Ini ada Bu Fitri Handayani, ada Bu Sifa, ada Bapak Taufik Hidayat. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu pada penanya pertama, kita persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ada Bu Fitri Handayani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada pemakalah. Di sini yang ingin saya tanyakan itu di halaman 9 ya, tentang metode-metode epistemologi dalam ulumul Quran. Di sini saya lihat dalam makalah itu ada 4 metode epistemologi dalam ulumul Quran. Ada metode bayani, burhani, irfaniyah, terus metode takwil. Jadi yang ingin saya minta kepada tolong diberikan ya contoh penerapan metode ini dalam pembelajaran ulumul Quran supaya anak pribadi lebih paham ya masalah penerapan metode-metode yang terdapat dalam makalah. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri yang sudah menanyakan tentang bagaimana contoh penerapan 4 metode ulumul Quran dalam pembelajaran. Itu barangkali pemakalah pertanyaannya. Lanjut, kita ke penanya kedua, yaitu Ibu Sifa Fauzia. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan yaitu sumber ulumul Quran atau epistemologis di masa modern atau kontemporer, khususnya Indonesia, itu apa aja? Itu aja, khusus Indonesia. Kak, Ya, Bu. Diulang atau gimana? iya Kak, diulang Kak, putus-putus. Mohon diulangi penanya. Baik. Epistemologi ulumul Quran di masa modern dan kontemporer, khususnya di Indonesia, itu apa aja? Selesai pemakalah? Bisa dipahami pertanyaannya? Pertanyaan dari Bu Sifa itu menanyakan apa saja sumber epistemologi ulumul Quran khususnya di Indonesia. Begitu ya Bu Sifa ya? Ya, oke, baik. Sudah mengangguk Bu Sifa. Lanjut kita ke penanya ketiga. Ada Bapak Taufik Hidayat. Pada Pak Taufik, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator makalah yang saya ingin tanyakan cuma sedikit ya, yaitu hubungan ya. Bagaimana hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam epistemologi ulumul Quran yang telah kita bahas tadi. Ya, saya ulangi, bagaimana hubungan antara wahyu, akal, dan pengalaman dalam epistemologi ulumul Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Taufik. Pertanyaan dari Pak Taufik itu bagaimana hubungan wahyu, akal,
dan pengalaman dalam epistemologi ulumul Quran. Begitu ya Pak Tope? Oke. Bagaimana pemakalah? Sudah ditangkap pertanyaannya? Sudah Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada audiens yang telah berpartisipasi aktif dalam merespon makalah dari Ibu Rita Siska. Dan kita kasih jeda sebentar untuk Bu Rita mencarikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kira-kira berapa menit Bu Rita? Langsung. Atau pakai sesi hiburan dulu? Menjawab apa-apa dari pertanyaan Fitri Handayani dulu. Boleh, silakan. Yang mana pertanyaan Fitri Handayani adalah contoh penerapan dari 4 metode dalam pembelajaran ulumul Quran. Tadi di makalah disampaikan ada 4 metode dalam epistemologi ulumul Quran, yaitu metode bayani, burhani, irfani, dan takwil. Perlu kita, ini menurut pemahaman kakak ya Fit, metode ini adalah metode yang digunakan oleh para ilmuwan atau para tafsir dalam memahami ayat atau dalam menafsirkan Al-Quran. Kalau yang dalam pembelajaran ulumul Quran, ini kan pelajaran kita untuk mengetahui apa disiplin ilmu apa saja yang dibahas dalam ulumul Quran, seperti sebab turunnya ayat, nasihah mansukh, itu ya. Itu tuh yang lebih berkompeten menggunakan metode-metode ini adalah para pakar yang sudah mampu mengkaji atau memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran. Nah, begitu, Fit. Itu yang kakak pahami. Mungkin ada sanggahan, ada komentar dari para audiens ini. Saya kembalikan dulu kepada Pak Moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemakalah atas pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani. Sebelum kita kembalikan ke Ibu Fitri Handayani, andai kata ada audiens yang ingin menambahkan atau melengkapi jawaban dari pemakalah, ada audiens, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, tampaknya audiens pagi ini masih mengantuk. Ya, kita langsung saja kembali ke laptop. Kembali ke Ibu Fitri Handayani. Silakan Bu. Feedbacknya. Oke, terima kasih kepada moderator dan pemakalah ya. Tadi Ibu Rita sampaikan bahwasanya metode-metode yang ada di sini itu hanya berlaku untuk para ahli aja. Itu maksudnya Bu Rita. Soalnya kalau kita kayaknya belum mampu menafsirkan atau menimbulkan ilmu baru terhadap Al-Quran, kita nggak mumpuni gitu. Berarti metode yang di sini kita tidak Iya, bisa menerapkannya dalam metode pembelajaran ulumul Quran gitu Kak. Tafsir kan sudah ada itu. Tafsir seperti As-Suyuti itu kan, tafsir Jalalain, tafsir Al-Misbah, banyak tafsir ya. Jadi cara penafsir itu menafsirkan itu bisa jadi menggunakan metode bayani dalam menafsirkannya, burhani, irfani, atau takwil gitu. Itu yang pemahaman kakak untuk sementara tuh, Pit. Jadi Nanti intinya ini kalau nih pandangan kakak metode yang ini nggak bisa kita terapkan dalam seandainya kita pembelajaran. jadi guru, iya kayak di pesantren. Biasanya kan ulumul Quran ini sebenarnya khususnya di pesantren ya.
Kayak kita nggak bisa menggunakan metode ini dalam pembelajaran ulumul Quran. Gitu berarti pandangan kakak terhadap metode-metode yang ini ya. Iya, kalau kakak gitu, Pit. Soalnya buku-buku tentang ulumul Quran itu kan sudah ada tuh seperti mana Khalil Al-Qattan itu kan ada tuh pembahasannya seluk-beluk Al-Quran itu semuanya ada di situ. Karena uh, mana Khalil Al-Qattan ini kan sudah di bidangnya gitu ya, sudah pakarnya. Tapi kalau kita yang menurut kakak nih ya, kalau kita yang biasa-biasa ini kan lebih baik merujuk saja dulu kepada ulama-ulama yang hebat itu yang sudah ada bukunya gitu. Maksudnya metode inilah yang digunakan oleh para pakar itu dalam menafsirkan Al-Quran misalnya atau dalam menggali ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran gitu kan. Ulumul Quran itu kan tidak langsung Jadi, ada gitu. oke. Oke. Mm-mm. Oke, Tidak Kak, langsung kalau ada seandainya tapi kan memang berkembang. itu yang Oke, kalau seandainya memang itu ya, kalau untuk para ahli aja, gimana kalau seandainya cara kita itu untuk memunculkan para ahli-ahli Al-Quran atau penafsir-penafsir Al-Quran pada masa modern ini, kalau seandainya kita tidak mengajarkan metode yang ini gitu. Berarti kalau seandainya nggak bisa kita ajarkan ini, berarti nggak akan, kalau apa saya ya, nah apa yang pemahaman saya dari tadi jawaban kakak, berarti kita tidak bisa memunculkan ahli-ahli tafsir yang baru. Cukup kita menggunakan apa yang sudah eh, apa yang sudah diberikan ulama atau apa yang sudah ada lah tafsir-tafsir Al-Quran. Cukup kita menggunakan itu. Terus gimana kita nanti caranya untuk melahirkan apa namanya ya orang pakar-pakar atau para penafsir Al-Quran di masa modern ini gitu kan. Kalau seandainya kita tidak mengajarkan yang ini gitu. Uh, Ini juga apa sih? Masih bingung ke saya sebenarnya Kak. Kalau seandainya iya, masih bingung gimana untuk penerapannya gitu kan Kak. Itu uh, sebenarnya makanya saya tanyakan gitu. Karena memang jawaban Kakak atau pandangan Kakak seperti itu, makanya timbul. Terus kalau seandainya ini nggak dipakai, gimana kita nanti istilahnya untuk memberikan pemahaman juga untuk dalam masalah pembelajaran ulumul Quran. Kalau memang cuma untuk ahli aja yang teori yang ini, berarti gimana kita untuk memunculkan para penafsir Al-Quran gitu di masa ini gitu tanpa menggunakan metode yang ini gitu kan. Tapi mana tahu mungkin ada teman-teman yang bisa bantu jawab gitu kan, yang lebih iya. ahli dalam bidangnya, apalagi yang di pesantren mungkin ya. Saya juga pesantren cuma apa aja Kak, cuma sampai kelas 3 jadi belum paham masalah yang ini gitu. Baik, boleh Iya. membantu. Iya, Oh, silakan. silahkan Bapak Ustaz. Taufik, Muhammad Taufik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin membantu tapi tidak semua nih, gitu. Pertama, dari segi tafsir bayani misalkan, itu tuh titik tolaknya itu pada nasnya. Contoh kayak tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili itu bagus sekali. Karena sering baca. Jadi dia tuh nas tuh digali baik dari segi i'rab pertama tuh. Balaghah, pemantiknya, setelah itu dari segi fikihnya, setelah itu dari segi mufradatnya, asbabun nuzulnya itu lengkap tuh kalau dari segi bayani. Jadi nas tuh yang digali secara keilmuan terlebih dahulu gitu. Nanti kalau Teks Al-Quran contohnya gini, Al-Quran itu ya, Ustaz ya. ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu kan. Zalika isyarah kan, tapi maknanya hadhihi gitu kan. Setelahnya itu zalikal kitab. Ah, ada isyarah, ada isim ma'rifah setelahnya. Berarti isim ma'rifah itu kan dia sebagai badal daripada isim isyarah gitu. Itu contohnya seperti itu gitu. Kalau dari segi irfani, tafsir irfani gitu kan. Burhani, ya irfani. Dari segi irfani ini dia dari segi logikanya, titik tolaknya logika. Misalnya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah kitab ini untuk orang bertakwa saja? Logikanya dulu. Oh, ternyata ada ayat lain, munasabahnya ke ayat lain. Ah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ternyata bukan untuk
orang bertakwa saja Quran ini ternyata untuk semua manusia. Contohnya apa? Kan Umar bin Khattab itu kan masuk Islam, nah, ya kan? Dia kan dapat hidayah itu karena Quran. Tapi dia belum masuk Quran karena dengar adiknya saja baca surah Toha gitu. Itu dari segi logikanya kalau Irfani. Kalau Burhani itu dari segi sufinya, tasawufnya, akhlaknya. Jadi sebetulnya mutakin. Mutakin itu apa? Imtisalu awamirillah azza wa jalla wa jitinabu nawahi sirran wa alaniyah misalnya. Menjalankan. Kenapa imtisal itu? Pemisalan berarti pencontohan. Berarti ada yang tugas Rasul itu kan. Dia kan kalau arti Indonesianya gimana ya? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan ramai-ramai gitu kan. Kadang kita nih kenapa ada imtisal di situ? Mutakin itu artinya awalnya imtisal. Ah, imtisal itu kan mencontohkan ulang gitu. Jadi syariat ini diamalkan Nabi, kita mencontohkan Nabi gitu dia. Jadi dari segi supinya, sirran wa alaniyah itu penting juga. Sirran wa alaniyah misalnya, kadang kita dalam keadaan beramai-ramai takwa gitu, macam orang soleh gitu kan. Kalau dalam keadaan sendiri, scrollan HP kita, terus apanya kita gitu kan, ya maka baik sendiri ataupun ramai-ramai, kita tetap dalam keadaan berusaha selalu untuk imtisal, sudah tuh imtisal awamirillahi azza wa jalla wajitinabu nawahi. Ya kita jauhi apa larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga itu saja yang ana paham. Kalau yang dia kan ada 4 tadi tuh. Ana bisa bantu 3 gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Muhammad Taufik sudah berbagi. Beliau hari ini menunjukkan kalau beliau itu di Baso Minangnya sedang duduk tungku. Iyo duduk tapi nasi masak, sambal masak. Sementara teman yang lain masih duduk tunggu. Nah, iyo duduk tapi lapuk surang. Pak jangan lapuk kita kawan-kawan tampil. Ayo berbagi. Siapa lagi yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Itu pancingan itu Bu Fitri. Pancingan biar teman-teman kita nongol. Pakar kita ini muncul. Biasanya Pak Taufik Hidayat juga punya ilmu tentang itu. Tapi beliau belum muncul nampak ini. Pak Taufik Hidayat gimana ini? No comment pagi ini. Jamal. Pak Jamal gimana? Ya, Pak Jamal. Tolong Jamal. Pak Rocky Muslim biasanya juga bersuara selalu itu. Gitu. Ya. Semuanya Bu Rasida. Gimana nggak ada tambahan ini, Bapak Ibu? Untuk pertanyaannya udah dijawab Pak Limon. Oh, sudah dijawab ya? Udah dijawab apa belum sama kita? Sudah. Cuman kita melengkapinya lagi nih Pak Jamal. Oh, enggak, mana tahu ada pertanyaan baru gitu kan? Ya biasanya kalau bilang orang kayak ada peluru di senapang angin, kepalanya sama berbulu pendapatnya lain-lain gitu kan. Mungkin dari Pak Jamal lain pula, silakan Pak. Enggak semua bertanya sih. Ayo Oke, Bapak yang lain gimana? Ada yang membantu permasalahan ini mencairkannya? Jika tidak, ya kita kembalikan dulu ke penanya. Satu metode tadi apa lagi penanya? Metode yang satu lagi apa? Metode takwil. Takwil. Oke, Ana aja lah langsung. Boleh. Oke. Siap Ustaz. Dengan senang hati. Takwil itu kan maknanya menjauhkan. Jadi ayatnya mutasyabihat biasanya kan, ataupun huruf muqatta'ah gitu. Ini jadi dia sebenarnya di takwil ini sebenarnya di mutasyabihat kan ada 3 teori itu untuk
menafsirkan Al-Quran. Yang pertama itu teori ulama salaf. Ulama salaf itu namanya ya tafwid. Tafwid. Nah, yang kedua tafwid itu memang misal Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah di mana? Arsy istawa, enggak usah diartikan. Nah, kalau apa? Misal kalau metode isbat itu yang dipakai oleh kalangan Salafi, Wahabi. Itu isbat bila kaif. Isbat dia ditetapkan tapi tidak ada pertanyaan. Gitu. Misalnya Allah di mana? Di langit gitu kan? Di langit, di atas gitu kan? Tapi dia ada mengatakan aras itu di atas gitu. Berarti udah ada, tapi dia enggak ada tambahan lagi pertanyaan di situ gitu. Bagaimananya enggak gitu. Selanjutnya teori takwil. Takwil kan jauh gitu kan. Sama itu kan misalnya kalau kita kan dijauhkan artinya, dibalikkan gitu. Sama itu kan artikan yang ibarat itu yang tinggi gitu. Lebih di atas gitu. Misalnya sama juga. Misalnya kita nih, kita nyebut sama itu ataupun istaula gitu juga kan. Jadi kan yang di atas kita atap nih juga sama juga ataupun istaula daripada kitanya gitu. Jadi diartikan seperti itu juga dijauhkan juga seperti kuasanya lebih tinggi daripada kita. Itu sih dari Ana sih. Terima kasih. Mohon maaf nih para alumni ulumul Quran dan tafsir. Oke, terima Sekian. kasih Pak Ahmad Taufik. Kembali beliau muncul. Oke, kita kembalikan lagi ke penanya ini. Silakan feedbacknya Bu Fitri Handayani. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Dari jawaban Bapak Ustadz Muhammad Taufik, Ana lebih bisa memahami lah teori-teori yang ada dalam makalah ini. Yang awalnya tadi saya dengan memberikan tadi penjelasan dan contoh itu bisa lebih memahami yang metode yang ada di sini. Intinya rasa saya dengan menggunakan metode ini, maka kita akan lebih memahami Al-Quran gitu. Terus sebenarnya tadi saya kira tadi Ustadz Muhammad Taufik itu nggak mau membahas takwil karena memang kadang ada orang yang memang tidak mau membahas tentang takwil, tapi alhamdulillah rupanya Ustadz Muhammad Taufik itu bukan nggak mau membahas, tapi mungkin masih ragu untuk menyampaikan. Oke, mungkin itu saja, tapi alhamdulillah lah kayak belajar di pesantren jadinya rasanya pagi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Fitri atas feedbacknya. Alhamdulillah beliau agak lega ya, walaupun belum memuaskan barangkali. Yang Enggak, jelas berarti intinya bisa kan metode ini memang bisa kita gunakan ini dalam pembelajaran ulumul Quran ya. Berarti ya. Karena dengan ini akan lebih memahami para pelajar ya. Udah puas sebenarnya, alhamdulillah udah puas moderator. Oke, alhamdulillah. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan pemakalah mau mulai dari yang mana nih? Sifa atau Pak Taufik Hidayat, silakan. Iya, terima kasih Pak Moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Taufik ini. Pertanyaan untuk Kak Syifa, nanti pertanyaan Pak Taufik. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara wahyu dan akal? Wahyu, akal, dan empiris dalam menafsirkan wahyu. Begitu ya tadi Pak Moderator, itu yang saya tangkap Pak Moderator. Betul, Bu. Betul. Ya. Hubungannya adalah wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi dalam Islam, sedangkan akal dari sumber wahyu yang menjadi sumber tertinggi itu, akal digunakan untuk memahami, menalar, dan menafsirkan makna dari yang terkandung dalam wahyu. Lalu empiris sebagai pelengkap atau verifikasi atau pembuktian dalam memahami ayat-ayat tersebut. Itu keterkaitannya Pak Taufik yang kami pahami.
Itu jawaban dari kami. Silahkan dikomentari untuk teman-teman yang lain. Kembali kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Pemakalah. Dengan simpel sekali sudah menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Pak Muhammad. Bukan, Pak Taufik Hidayat tadi ya. Hidayat. Dan sebelum kita kembalikan ke beliau, andai kata ada yang mau duduk tungku atau duduk berbagi, dipersilahkan. Ya, nampaknya pada membisu. Bagaimana ini audiens? Afdal sudah mulai gatal keningnya nih. Aduh, baik kacamata pula. Baik Bapak Ibu, sekiranya tidak ada yang ingin melengkapi jawaban yang diberikan Pemakalah, kita mohon feedback dari penanya, Pak Taufik Hidayat, dipersilakan. Terima kasih, Pemakalah, atas jawabannya. Agak terasa terang mata ini karena hari pagi ya. Jadi yang saya tangkap tadi dari beliau, jawaban beliau, berarti dalam epistemologi Islam ini wahyu merupakan sumber pengetahuan tertinggi dan mutlak benar karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali begitu ya, Bismillah. Syukran, jazakallah atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada penguat dari teman-teman yang lain silahkan ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kita ucapkan kepada penanya yang sudah merespon dengan simpel pula atas jawabannya diberikan. Beliau merasa puas dengan jawaban yang diberikan. Dan selanjutnya kita ke pertanyaan orang ketiga. Silakan, Makalah. Pertanyaan dari Bu Sifa ya. Pertanyaan dari Kak Syifa tadi tentang sumber epistemologi ulumul Quran di Indonesia apa saja ya Kak? Ya, kalau untuk sumber berarti ini nih yang mau didudukkan. Nah, itu mungkin bisa dikomentari oleh Ustadz Muhammad Taufik ini. Baik. Ya, begini. Pembelajaran kita kan tentang epistemologi ulumul Quran, tentang sumber dalam pembelajaran ulumul Quran ini. Kenapa bisa lahir disiplin ilmu tentang ulumul Quran? Jadi kalau pertanyaannya tentang sumber epistemologi ulumul Quran di Indonesia, apa saja? Kita lihat dari penafsir yang ada di Indonesia misalnya. Seperti misalnya yang disebutkan oleh dosen kita yang kemarin seperti tafsir An-Nur, tafsir Al-Misbah. Tafsir An-Nur itu di tafsir penafsirnya adalah Hasbi apa yang kemarin ya lupa namanya. Kemudian tafsir Al-Misbah Muhammad Quraisy Shihab itu semuanya beranjak dari 4 metode dalam cara menafsirkan Al-Qur'an yang disebutkan tadi. Ada yang menggunakan metode bayani, burhani, irfani dan takwil tadi. Kalau sepertinya kalau yang ada di Indonesia itu yang dipaparkan oleh kami tadi sudah menggunakan metode tauhidi atau mengintegrasikan semua metode yang sudah ada supaya lebih lengkap dari yang sebelum-sebelumnya katanya. Begitu yang kami paparkan di makalah tadi. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Silahkan teman-teman yang lain untuk mengomentari. Kembali kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Makalah untuk jawaban awal. Seperti itulah sudah sama-sama kita dengar. Namun karena kita forum, karena di forum itu ada istilah duduk bersama lapang-lapang, duduk surang bersamping-samping. Mari kita berbagi. Bagi yang ingin berkomentar, dipersilakan. Baik Ustaz. Boleh Ya, nggak? silakan. Tafadhol. Baik, kalau sumber epistemologinya, kalau menurut Ana sih seperti tafsir Hamka itu banyak pengaruh sih. Contoh yang pertama adalah sosial dan geopolitik.
Itu berpengaruh kali dan nampak kali di tafsir Hamka. Juga nampak juga di tafsirnya Inji Candong Arusuli. Itu kadang ketika kami ngaji dahulu dengan kawan-kawan yang alumni di Pekanbaru. Jadi memang nampak pengaruh daripada sosial dan geopolitiknya gitu terhadap penafsiran dan jadi impact sosial adat istiadat itu berpengaruh sekali bagi penafsiran. Jadi salah satunya nih bukan semua ya, bukan semua. Salah satunya sumber adanya ulumul Quran masih salah satunya dari segi sosial geopolitiknya gitu. Kalau dari ananya sih, karena kalau kita tengok-tengok juga seperti ada juga seperti anak kemarin ke Sumbar ke Surau Taram. Syekh Ibrahim Taram itu dia adalah ulama qiraat. Ulama qiraat dan Qur'annya ada di Bukit Tinggi. Qiraat sab'ahnya di Bukit Tinggi. Kalau dari segi itu dia dari segi keilmuan saja dia menafsirkan itu juga dari segi keilmuan dia ada juga dari segi keilmuan seperti rosamnya dan lain sebagainya. Kalau dari tafsir-tafsir yang lain itu biasanya Hamka siapa tadi ini Candong tadi itu banyaknya adalah pengaruh daripada sosial dan geopolitik terhadap penafsiran Al-Quran karena zamannya seperti itu kan, zaman Hamka ketika itu fase di mana kemerdekaan awal-awal gitu kan. Itu dari anak itu Ustaz boleh ditambahkan oleh Ustaz Abdal, Ustaz Jamal, Ustaz Roki, Ustaz Rosida, Bazi Atul nih. Ini ulama-ulama kita nih. Syukran. Ya, Taufik. bahkan Silakan ya yang menambahkan. bahkan ya Pak Alimun, Pak, Silakan. apa yang disampaikan oleh Ustadz Taufik tadi bahwasanya kondisi sosial atau keadaan itu mempengaruhi pemikiran para mufassirin terhadap pembukuan tafsir. Sebagaimana juga yang pernah dialami oleh ulama terkenal juga dari Ikhwanul Muslimin yakninya Sayyid Qutb yang juga sebagai pengarang tafsir fi Zilalil Quran. Nah, itu juga mempengaruhi karena kondisi yang terjadi di zamannya yang mana beliau ketika itu di penjara. Hampir sama keadaannya dengan Buya Hamka. Namun ketika kita ingin mentalaah sebuah tafsir, maka talaahlah tafsir yang betul-betul langsung dari sumbernya, bukan yang terjemahan. Karena memang ada guru-guru kita mengatakan, salah satunya Ustadz Zulfi Akmal ya, bahwasanya buku terjemahan tafsir dengan tafsir yang aslinya itu kadang pemaknanya antara langit dan bumi. Jadi pemaknaannya itu kadang beda jauh gitu. Jadi kalau seandainya kita ingin mentalaah sebuah tafsir, ingin menguasai makna-makna dari Al-Quran, maka harus langsung dari sumber rujukannya. Kira-kira seperti itu. Dan saya ingin juga menanyakan kepada Ustadz Muhammad Taufik ya, yang sebenarnya ini ditujukan kepada pemakalah. Mau ya Karita. Jadi gini, tadi kan kita ada membahas tentang tafwid, isbat dan takwil gitu. Nah, bagi kaum yang atau aliran yang tekstual ini Muhammad Taufik, mereka punya tafsir atau tidak gitu? Karena mereka kan hanya isbat saja gitu, atau mereka hanya tafwid saja gitu. Mereka ada tafsir enggak? Kalau sekiranya mereka ada tafsir, tafsir mereka apa? Kalau sekiranya mereka tidak mempunyai tafsir, fungsi akal bagi mereka sebagai apa gitu. Terima kasih. Kasih yakin nih pertanyaannya gue ya. Akal orang Oke Pak Jamal, terima kasih atas pemikirannya, sumbangsih pemikirannya. Jika ada lagi yang ingin mengulas dari diskusi ini, sebelum kita kembalikan ke penanya ini,
Kita fokuskan lagi ini pertanyaan penanya, apa saja sumber epistemologi ulumul Quran di Indonesia. Jadi kita kembalikan fokusnya ke sana agar tidak ngambang nanti ya, sehingga penanya dapat jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Baik Bapak Ibu yang ingin komen, please silakan. Ini Muhammad Afdal dengan gagahnya kayak bintang kuts hotahe. Silakan Pak Muhammad Afdal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sumber epistemologi ulumul Quran di Indonesia itu banyak. Nah, tidak usah kita ngambil yang klasik-klasik, yang terbaru aja lah. Nah, sumber ini tak mesti harus kita temui kitab-kitabnya saja gitu. Tapi bisa dalam bentuk fisik. Contoh seperti profesor kita. Nah, Profesor Rusdi. Dan ada Profesor Said Akil, para ulama-ulama tafsir sekarang. Nah, karya beliau ada gitu. Lalu untuk yang dikatakan Ustaz Muhammad Taufik tadi itu sebenarnya sudah terjawab sih pertanyaan tentang sumber epistemologi itu yang di Indonesia. Tapi kalau kita bicaranya lebih luas lagi gitu kan, nah baru itulah banyak kita temui sumber-sumber epistemologinya. Kita lebih luas masuk ke ulama Nusantara, lebih luas lagi masuk ke ulama-ulama global gitu. Nah itu sangat banyak sekali. Kayak yang disampaikan Kak Rita tadi ada siapa Hasbi As-Siddiqi ya yang disampaikan oleh Bu Linda kemarin kan kitab tafsir An-Nur itu ya. Nah jadi kalau bicara sumber sih iya enggak banyak bicara lah. Namanya tuh tergantung kita aja mengeksplor lagi itu aja. Lalu kalau untuk perjalanan yang Sak Jamal tanyakan tadi itu, biarlah panasin dikit nih. Kaum tekstual itu adakah kitab tafsirnya? Ah, terus eh kalau kalau ada ya, kalau tidak ada, kalau ada, di mana akal mereka untuk apa gitu? Iya, Ustaz. Kan ada orang yang tekstual, mereka hanya isbat saja gitu tanpa apa namanya mengalihkan makna atau menjauhkan makna. Maka Jadi mereka juga punya. sepanjang pengetahuan Ana tentang kaum tekstual itu, karena kita ada juga lah bergaul sama mereka kan. Mereka belajar tafsir ada, cuman mereka lebih memakai penafsiran mereka sendiri terhadap ayat. Mereka langsung aja lah ke Al-Quran, langsung aja lah ke hadis gitu. Ngapain lihat pendapat ulama gitu kan? Ah, Terus mereka buka Al-Quran, mereka baca sendiri, mereka ambil pemahamannya sendiri, mereka tafsirkan seperti keinginan mereka sendiri. Bahkan kaum-kaum tekstual tuh di antara sesama mereka berbeda pendapat juga kan? Nah, itu. Dan akal mereka digunakan untuk apa? Ya, yang pertama kalau Anda lihat sih, ini penilaian secara objektif Ana ya. Akal mereka terkadang ya gimana ya, beko dulu yang tersinggung kok sabu ya. Intinya begitulah. Allahu yahdi. Oke, boleh menambahkan saat. Silakan Pak. Pertama, kalau kita tengok yang kalangan-kalangan sebelah, Ana bilang sebelah aja ya saya. Dia tuh ada moderat, ada yang keras sekali. Ada kalau di Mekah tuh itu seperti Syekh Utsaimin, Shalih Al Fauzan. Ada tafsir yang terkenal juga tuh As'adi. Tuh dari kalangan mereka tuh. Kalau yang garis keras memang rombong-rombong Syekh Mukbil almarhum.
Syekh Mukbil di Yaman, di Son'a. Itu garis-garis keras tuh. Ada namanya kalau tidak salah tuh Universitas As-Sunnah. Tuh. Jadi kalau dari maka kita harus kategorikan juga gitu. Ada yang garis keras, ada yang garis kontemporer bahasanya. Garis agak sedang ya ringan gitu kan. Jadi dari segi itu kalau dari yang di Mekah biasanya As'adi itu ada tafsirnya. Biasanya orang tuh ngaji dari juz 30 dia. Kenapa kita harus paham tentang metode tafwid, isbat, terus takwil gitu kan. Sehingga kita itu berlapang dada terhadap perbedaan gitu. Oh, ternyata berbeda metode loh. Ternyata berbeda hasil juga gitu kan. Kalau andaikan beliau menyalahkan takwil, wallahu alam lah. Jadi kita tidak perlu apa lagi keluar tanduk awak tidak langsung loh, karena kita ada berbeda metode gitu kan. Ada berbeda metode dalam memahaminya. Jadi ya ittifaq kita, ya sepakat kita di masalah yang usul, berbeda kita di masalah yang furu' itu tidak masalah. Kalau analisis. Wallahu a'lam bishawab. Nanti boleh ditambahkan Bu Iyalah. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Cukup menarik, cukup hangat ya, cukup cair diskusi kita pada pagi hari ini, walaupun masih ada teman-teman kita yang bersembunyi di balik layar ya. Kita tetap sudah panas di sini. Baik Bapak Ibu, mungkin mengingat waktu ya, komentar berikutnya kita cancel aja, dan selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada pemakalah dan juga pada penanya, dan juga bagi yang menyanggah, melengkapi dan menambahkan dari uraian jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Mudah-mudahan yang mau berbagi ilmunya menjadi lebih berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita minta kepada Bapak Prof untuk membagi ilmu tentang hal ini kepada kita. Kepada Pak Prof dipersilakan dengan seluas-luasnya. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih moderator Alimun Fajri ya. Alim ya. Kemudian memancarkan sinar. Itu kalau saya mudah-mudahan. Amin. Fajri ya. Alim kemudian Fajri. Fajri itu kan bersinar ya, fajar ya. Terima kasih kepada pemakalah ya, Rita yang telah menyampaikan makalahnya dengan baik, dan juga terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berpartisipasi. Rasanya tidak ada yang akan saya tambahkan ini ya, sudah lengkap ya, rasanya. Namun kalau tidak berkomentar pula nanti juga tidak enak ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang epistemologi ulumul Quran ya, jadi sudah sampaikan bagaimana kita mendapatkan, menghayati dan menggali ya. Semua Al-Quranul Karim itu kan mengandung i'jaz ya. Nah, sebab ada 3 i'jaz dalam Al-Quran itu kan. Pertama, al-i'jaz al-lughawi. Ya. Al-i'jaz al-lughawi, kemujizatan Al-Quran dari segi bahasa. Ini tidak satu pun atau tidak seorang pun orang yang mampu menandingi Al-Quran. Ya.
Jangankan seluruh Al-Quran, mulai kan ditantang itu untuk mendatangkan Al-Quran, untuk yang menggali, mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, ditantang dulu 30 juz itu ya, seluruhnya. Tidak mampu, dikurangi lagi porsinya menjadi 10 surat. Akhirnya juga tidak mampu, kemudian 1 surat saja. Nah, 1 surat pun mereka tidak mampu. Ya, inilah yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah itu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Saudara-saudara sekalian, menjadi itu al-ijaz al-lughawi ya. Kemudian ada al-ijaz at-tashri'i ya. Yaitu kemujizatan Al-Quran dari segi syariatnya. Bahwa syariat Islam yang disampaikan melalui Al-Quran itu adalah cocok untuk seluruh manusia. Nah, jadi apapun syariatnya ini cocok untuk manusia. Termasuklah hukum potong tangan, hukum qisas. Sebab yang dimaksud dengan hukum qisas itu bukan kematiannya itu yang diharapkan, tapi adalah aspek jera ya dari pelaksanaannya itu. Ya. Sebab kalau dicoba 1 kali saja diaplikasikan, dipraktekkan di muka umum, orang akan tidak mau lagi melakukan. Ini aspek jeranya. Ini yang maksud dengan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untukmu dalam hukum qisas itu kehidupan. Wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya. Ini yang ijaz at-tashri'i ya. Yang ketiga, ini al-ijaz al-ilmi. Nah, di sini al-ijaz al-ilmi. Kemujizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran ini memberikan motivasi, memberikan dorongan agar kita ini menguasai ilmu pengetahuan. Nah, menguasai ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu pengetahuan itu? Ya untuk menggali ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, untuk menggali ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat Al-Quran itu tidak akan pernah kering. Ya. Nah, contohnya kita misalnya lihat surat Ali Imran 190 ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, ulil albab ini la ayatin li ulil albab, merupakan tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau dan mampu mempergunakan akal pikirannya. Nah, inilah yang kita sebut alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah ya, ayat-ayat kauniyah. Nah, di sini posisi akal tadi itu. Di sini posisi akal untuk menggali terus ayat-ayat kauniyah itu. Ya. Ayat-ayat yang berhubung dengan alam. Oleh sebab itu dia akan berkembang terus. Karena ilmu pengetahuan itu, saudara-saudara sekalian, itu grafiknya selalu naik, tidak mendatar jalannya, tapi naik jalannya. Jadi ini yang kita maksud dengan mempergunakan akal logika kita. Oleh sebab itu, akal tadi ditanyakan apa fungsi akal? Ya, untuk menggali ayat-ayat Al-Quran itu. Ya. Dia tidak akan pernah kering dan dapat diterima oleh akal manusia kalau kita mempergunakan akal itu dengan baik. Nah, contohnya tadi itu surat Ali Imran 160, 191, 190 dan 191 itu. Nah, sebab ulul albab itu indikasinya alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian ini kan hatinya ini, yazkurunallah, ini zauknya. Kemudian wa yatafakkarun, ini ukulnya, akalnya.
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Akhirnya nanti melahirkan konklusi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Apa yang ada di sini itu diciptakan untuk kita, tidak sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Al-Qur'an ini selalu update-nya, selalu aktual untuk diupdate-nya, ya, untuk dilakukan penelitian-penelitian, karena dia tadi sudah dikatakan Al-Quran salihun likulli zaman wa makan. Al-Quran itu aplikatif, ya, salih artinya cocok, sesuai untuk setiap zaman dan tempat. Oleh sebab itu perlu selalu untuk menggalinya melalui ilmu pengetahuan. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita bicara tentang ulumul Quran. Tadi sudah disebutkan oleh pemakalah, ulum jamak daripada ilmu, ya. Jadi kita memakai kalimat jamaknya itu ulum, ya. Tidak ilmu Quran, tidak ilmu, tapi ulum. Kenapa ulum? Karena memang untuk menggali, memahami dan mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran itu perlu keterkaitan antara ilmu itu, ya. Misalnya ada ilmu yang berhubungan dengan sababun nuzul. Ilmu sababun nuzul. Dalam memahami teks Al-Quran itu perlu juga sababun nuzul itu. Perlu kaidah yang berhubungan dengan sababun nuzul. Contohnya kaidahnya adalah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab, misalnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Karena memang misalnya ayat-ayat Al-Quran karena suatu peristiwa turun ayat-ayat Al-Quran. Tapi ayat Al-Quran yang turun itu tidak khusus untuk peristiwa itu, tapi juga bisa berlaku untuk persoalan-persoalan lain. Contoh yang sederhana, ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya untuk pergi melakukan dakwah, ya, safari dakwah, lah kita katakan begitu, ke perkampungan Bani Mustalik, namanya. Ke perkampungan Bani Mustalik dalam rangka memberikan pencerahan penerangan agama. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, sudah dibentuk pasukan itu atau sudah dibentuk delegasi itu mau berangkat, sudah berangkat malah. Tapi di tengah jalan ada bertemu dengan seseorang. Orang ini belum tentu identitasnya siapa, ya. Nah, lalu kata orang ini bahwa orang-orang di perkampungan Bani Mustalik menanti kedatangan Anda di sini dengan demo. Ini demo. Karena demo ini kan apa kita kan negatif, ya. Orang demo, demo menunggu kedatangan kita. Oleh sebab itu mendengar demo, kalimat demo ini, muzaharat, ya. Demo ini, Suhaib bin Sinan sebagai pimpinan rombongan memerintahkan kepada rombongannya untuk pulang saja ke Madinah, ya, ke kota Madinah, ke pusat kota. Setiba di Madinah disampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa mereka tidak jadi berangkat karena mereka orang-orang di sana menunggu dengan demonstrasi. Tentu Nabi marah Nabi. Malah Nabi memerintahkan untuk membentuk pasukan. Sebab waktu itu belum ada tentara tetapnya, belum ada. Tentara tetap dalam Islam itu baru di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya. Yang punya NRP seperti sekarang ini, ya, yang punya register, ya. Lalu saudara-saudara sekalian, sudah dibentuk pasukan untuk berangkat. Tibalah belum berangkat lagi pasukan untuk menggempur perkampungan Bani Mustalik ini. Tibalah utusan resmi dari orang-orang Bani Mustalik itu. Mereka menyampaikan kekecewaan, ya, kekecewaan. Kenapa anak ini datang?
mereka telah mempersiapkan diri, mereka telah mempersiapkan penyambutan dengan baik, mereka telah menetapkan lokasi-lokasi mana yang harus mereka ikuti dengan rombongan. Nah, turunlah surat, ya. Turunlah surat Al-Hujurat ayat 6 itu ya. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin itu. Ya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, hendaklah kamu lakukan cek dan recheck terlebih dahulu. Fatabayyanu ya, lakukan tabayyun antusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena kebodohanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kamu menyesal terhadap tindakan yang kamu lakukan. Ini digali, oh rupanya ada sababun nuzulnya. Tapi karena ilmu ada yang kita yang berhubung dengan sababun nuzul itu, bahwa ayat ini tidak hanya semata-mata untuk orang ketika itu, Suhaib bin Sinan dan kawan-kawan, tapi untuk kita semua, karena diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, ya, yaitu lafaz yang bersifat umum. Nah, oleh sebab itu kita pun begitu, kita tidak boleh melakukan sesuatu kalau tidak jelas, ya. Tidak jelas. Oleh sebab itu berlaku juga ayat ini untuk kita. Nah, jadi ini salah satu aspek kenapa ulumul Quran itu kita gali. Ulumul Quran tidak ilmu Al-Quran, karena antara bagian-bagian daripada ulumul Quran itu mempunyai kaitan. Punya kaitan satu sama lain, punya korelasi satu sama lain. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian tadi ada yang berhubungan dengan takwil ya. Nah, jadi bayani, irfani, burhani dan takwil itu sedikit Bapak singgung mengenai takwil. Memang mengenai takwil ini berangkat dari surat Ali Imran ayat 7 itu ya. Memang terdapat perbedaan pendapat. Karena wama ya'lamu ta'wilahu illallah, betul kan? Ada yang mewakafkannya di situ. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Warrasikhuna fil ilmi, waw itu waw ibtida lagi. Waw ibtida, warrasikhuna fil ilmi. Orang-orang ilmunya mendalam. Yaquluna amanna bihi ulumin indi rabbina itu. Ya. Lalu ada yang kalau ini yang ini disebut dengan ahlut tafwid ya. Ahlut tafwid, menyerahkan saja ayat-ayat mutasyabihat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disampaikan, tidak boleh ditanya bagaimana caranya duduk berduntai itu, innallah 'alal 'arsy istawa. Tidak perlu ditanya. Kita beriman saja kepada hal itu. Tidak boleh bagaimana caranya, tidak boleh ditanya-tanya itu. Itu disebut dengan ahlut tafwid ya. Ahlut tafwid atau ulama salaf. Tapi ada yang mewakafkannya tidak di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Nah, di sini dia wakafnya fil ilmi itu. Arti wawunya pada warrasikhun itu adalah waw ataf. Jadi tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Orang-orang yang ilmu mendalam. Orang-orang yang ilmu mendalam ini bagaimana dia mendapatkan ilmu itu ya dengan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, sesuai dengan zok yang ada mereka miliki. Sehingga inilah orang-orang yang alladzina yatafaqahuna fid din, orang-orang yang mendalam ilmunya dalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita ini bagian daripada itu. Nah, jadi ini dia bisa menakwilkan ya, sehingga innallaha 'ala astawa itu tidak duduk berjuntai diartikan, tapi berkuasa. Dia berkuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas arah. Sebab innallaha 'ala kulli syai'in qadir.
Jadi barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan satu saja karena ada sedikit kegiatan ya. Nah, saya sekarang ini sedang berada di luar Kota Padang ya. Nah, di Pak Kota Prof, Padang, ya, ya silakan. Ya, mau tanya silakan. apa Prof? Ya, silakan. Minggu depan wak masuk jam 6 balik Pak Prof? Mbak Banca. Mantap. Mantap. Mantap ya. Ya boleh. Ya, jam 6 aja Pak. Ya. Bagus Agak jam 6. Kak Segar. Jadi. Ya. Oke, Pak Prof. Oke. Ya. Buya bertanya. Boleh bertanya Buya? Nah, silakan satu topik ya, silakan ya. Ya. Ini Buya, dia satu dia agak panjang Buya. Iya, silakan. Ini kan ayat rajam Buya. Buya kan hukumnya ada tapi ayatnya tidak ada. Apa makna apa bu? Penjelas apa hikmah daripada di naskah ayat itu gitu. Misalnya ayat hukumnya ada tapi ayatnya tidak ada Buya. Terus juga ini Buya. Ta'wilu illallah warrasikhu. Misalnya kalau ini kan istisna kan jadi khas dia Buya. Jadi khas kan. Nah, dia khas. Kalau itu jadi warasikhuna itu kan marfu dia Buya. Kalau illallah harusnya dia mansub. Kalau ana pribadi Buya tidak cocok. Kalau ana, kenapa orang seperti itu bisa mengatakan itu atop bukan waw tidak gitu Buya? Iya. Terima kasih Buya penjelasannya. Jadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ya, illallahu kan, illallahu itu hu-nya itu kenapa marfu? Itu adalah sebagai fa'il daripada ya'lamu. Fa'il ya, fungsinya fa'il karena ada ma ya, ada ma-nya itu ya. Ya. Bukan mansub dia tapi adalah sebagai marfu, sebagai fa'il daripada ya'lamu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu ya. Nah, kemudian warasihun marfu juga ya, marfu juga. Tanda rafa'nya waw itu ya, waw itu waw jamak. Oleh sebab itu cocok dia, menurut pendapat ini cocok dia karena sama-sama marfu, sama-sama satu marfu'nya dengan dhammah dan satu marfu'nya dengan waw itu. Jadi mereka bahwa orang yang berilmu tentu tidak sama ya'lamuna waladzina la ya'lamun, itu kan? Tidak sama orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Oleh sebab itu apa di antara ketidaksamaannya itu? Yaitu mereka mengetahui takwil daripada ayat-ayat mutasyabihat. Ini juga mereka hubungkan dengan pendapat atau pengakuan dari dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas mengatakan ana minar rasikhina fil ilmi wa ana a'lamu ta'wilahu. Ini kata Ibnu Abbas. Ana minar rasikhina fil ilmi wa ana a'lamu ta'wilahu. Saya termasuk orang-orang yang ilmunya mendalam dan saya mengetahui takwilnya. Jadi berarti Ibnu Abbas itu bagian daripada ulama khalaf itu ya. Walaupun dia hidup di zaman Nabi SAW, tapi dia mempunyai pemikiran yang bisa mentakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu barangkali taufiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, yang tadi itu nanti kita sambunglah ya. Barangkali itu dulu saya sampaikan dan saya kembalikan dulu kepada moderator. Silakan moderator. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, barangkali mengingat waktu dan Pak Prof juga punya kegiatan lain. Untuk itu kita cukupkan dulu diskusi kita pada hari ini.
Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prof yang telah berbagi pengetahuan bersama kita. Mudah-mudahan forum kita ini diberkahi oleh Allah dan kita yang menerima ilmu menjadi orang yang berilmu tentunya, dan Pak Prof selaku sumber ilmu kita menjadi lebih berkah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Dan Rabbal mari Alamin. kita akhiri forum ini dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak maaf dari saya sebagai moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Ya. Berarti yang tidak hadir satu orang ya. Yuk. Ya yoga. Beko jam berapa masuk bang? Jam 10.30 saja Mal. Siap bang, siap bang. Jadwal biasa ya Pak Ketua. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ya, Prof. Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Siap dok Pak Giro. Ya Jam Pak. 10. Minggu besok. Jam 10.30 atau jam 11.30 nanti? 10.30. 10.30 ya? Ya, jam 10:30. Makasih Pak Ketua. Sama-sama. Oh Ya, iya. Ustaz Jamal sama Ustaz Abdul ini pemantik nih.